maka dia wajib diqadha. Yang bagian ini perempuan banyak masuk neraka. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Bagian begini. Saya akhwat, mohon pencerahannya. Wajibkah saya mengqadha salat yang saya tinggalkan karena haid? Kalau haid haram salat orang haid. Qadanya bagaimana? Tidak usah. Muraghaman lisyariah. Dia mengacak-acak syariat. Jadi kalau dia perempuan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini juga nih hadis Siti Aisyah ini yang orang nyelip nih. Qadha salat tak ada. Ini juga gara-gara hadis Siti Aisyah, bukan Siti Aisyahnya, salah memahaminya. Bunyinya begini nih. Ada di Bukhari. Umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak disuruh mengqadha salat. Karena dia tidak memahami asbabul wurud, latar belakang terjadinya hadis, dia harus mengkaji kitab namanya Asbabul Wurud. Kenapa ini terjadinya hadis ini? Itu tanpa itu bakal salah, termasuk Quran. Asbabun nuzul, dia harus tahu. Tidak belajar asbabun nuzul bakal bahaya di dalam mentafsiri Al-Quran. Sehingga dari letter-leknya Nabi melarang qadha salat. Jadi qadha salat tak ada. Yang ada qadha puasa. Ini yang ngomong bininya Nabi, orang yang di samping Nabi. Emang pinteran ente sama bininya Nabi? Pinteran siapa? Kita udah bingung. Iya, ngaku pinter kita. Wih, siapa kita? Ya pinter Aisyah. Maka kata Aisyah kagak ada qadha salat. Bukan begitu. Aisyah ditanya oleh perempuan Madinah, Bu Nyai, kita perempuan ini pada kami hendak bertanya, karena nih yang kudu diqadha ketika ngalamin mana-mana, sholat juga, puasa juga, atau bagaimana Bu Nyai? Tuh pertanyaannya. Kata Siti Aisyah, umirna kita orang. Siapa kita orangnya? Iya udah jelas, perempuan yang diperintahkan kalau udah suci ngodoin puasa, tidak disuruh mengqadha salat. Hukumnya haram. Daripada mengqadha salat yang akhirnya jadi dosa ketika haid nih, maka banyakin salat sunnah. Tapi dari pertanyaan ini barangkali karena saya nggak paham maksud penanya, dari tulisan banyak memungkinkan maksud pertanyaan. Bagaimana kalau kemudian itu sholat yang ditinggalkan menjelang artinya menjelang atau menjelang itu bagaimana? Menjelang atau habis suci dari nih. Contoh maghrib, Isya jam berapa nih? Jam tuh tadi tuh jam 7. Baik, kita ambil contoh jam 7. Isya jam 7. Jam 7 kurang semenit atau 2 menit. Jam 7 kurang 2 menit suci. Jam 7 kurang 2 menit
suci. Udah isya belum tuh? Berapa menit lagi? Masih maghrib. Maka perempuan ini wajib mengqadha sholat maghrib. Kalau ini yang dimaksud, ya agamanya begitu. Karena dia ngalamin maghrib sudah suci. Padahal di bawah mandi juga udah keburu isya, tapi dia masih ngalamin maghrib 2 menit no, maka dia wajib diqadha. Yang bagian ini perempuan banyak masuk neraka. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Bagian begini, jamaklah 2 menit, jamak. Termasuk juga dari suci menuju men. Dohor jam 12, biar gampang ya. Jam 12 nonton TV. Nonton TV liputan 6 tentang perkembangan kopet. Umpama. Maka dia nonton TV aja tuh sampai tengah 1. Tengah 1. Tuh tengah jam tuh kalau dipakai sholat dohor cukup nggak? Cuman diintar-entar tengah 1. Pas tengah 1 mau wudu men. Mau wudu ini wajib diqadha dohor nih. Kapan? Nanti kalau kagak diqadha, ini paling ribet perempuan di neraka. Ini kudu ngaji bab ini. Tapi berbicara dari dohir pertanyaan, wajibkah saya mengqadha salat yang ketinggalan karena haid? Jawabannya tidak wajib, bahkan haram. Li'annaha muraghimatun li syariah. Karena dia tuh perempuan benar begitu tuh adalah mengacak-acak, menghancurkan, menghinakan, melawan ajaran Nabi. Maka enggak usah. Tapi dari pertanyaan ini dari ibu yang nanya, kami sangat girang, luar biasa. Sampai yang lagi men aja ditanya, berarti sholatnya ini luar biasa. Mudah-mudahan taufik dan hidayah menyertai ibu yang bertanya ini. Ini saja yang saya bisa jawab. Laki-laki memakai suasa hukumnya khilaf. Ada ulama yang mengata boleh. Suasa itu campuran. Ada ulama yang mengata boleh pakai suasa, meski banyak ulama yang mengata haram. Bagi orang yang demen memakai cincin suasa, silahkan aja dia pakai mengikuti ulama yang mengata boleh, supaya ada payung hukumnya buat dia kelak, supaya tidak salah. Ndak mengapa, yang suasa itu silahkan saja. Suka ada cincin tuh dikasih lapisan suasa, jadi ndak mengapa. Tapi kalau yang di sepuh itu mah bukan emas. Biar gampang saya menyebutnya kentut emas namanya. Itu bukan emas yang disepuh-sepuh itu, biar kuning. Dipakai wudhu 3 kali aja udah hilang. Lagi 3.000 masalahnya bayarnya. 3 hari, cari 1.000. Pakai batu baterai lagi. Begitu. Jadi kalau itu nggak mengapa kalau yang itu. Kalau suasa memang ada kadar emas tapi tidak banyak. Maka ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Begitu. Boleh begitu. Ada tuh ulamanya. Ada payung hukumnya. Artinya terserah dia. Kalau dia pengen hati-hati, ndak usah. Tapi kata dia, saya demen ini, nggak gatal di tangan, ya pakai. Ada tuh kiainya. Begitu. Inilah hikmah ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan ulama adalah rahmah. Mana yang enak di kita, cocok, pakai. Yang penting tidak ada talfiq. Kurang lebih demikian. Wallah.